Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilai Dayati akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya. Oke, mungkin kita lihat soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor pertama, anak pada suatu di asrama dengan ketentuan kita harus memunculkan bilangan 1 sampai 200 terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan 100. Kita coba di editor, karena kita clear, ya oke. Nah, terus kita display buat batas. Aku kasih display pembatas di sini supaya nanti tidak tercampur dan ada pembatas di atasnya terlebih dahulu. Nah, untuk kenapa harus sebelum ada tanda sama dengan ini harus ada tanda petik itu untuk memunculkan huruf, sebenarnya huruf atau misalnya kata-kata yang ada di nanti yang harus muncul di command window. Nah, setelah itu kita buat nama terlebih dahulu, display buatlah program penempatan anak di asrama. Salah typo. Di asrama, tanda petik, kurung, kita tanda titik 2 supaya tidak tercampur sama looping di bawahnya. Nah, setelah itu kita bangkitkan nilai 1 sampai 200 terlebih dahulu. Jadi n, kita misalkan bilang random itu sama dengan n sama dengan 1, dalam kurung 1 sampai 200, itu kurung kita titik 2 kan. Setelah itu dengan 100.000. Jadi kita misalkan itu A aja ya, sama dengan n dikali 100.000. Oke. Nah, terus kita sebaran. Kita simpan terlebih dahulu. Ini UTS dan UTS nomor 1. UTS nomor 1. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi setelah kita menunjukkan 1 sampai 200, kita juga harus mengkalikan 1 sampai 200 ini dengan 100.000. Nah, kita balik lagi ke soal. Jadi kita harus mengelompokkan ini semua dengan groupingnya. Misalnya kalau jumlah pendapatannya lebih dari 15 juta, masuk apa? Kalau segini berapa masuk apa? Kita coba, kita pakai if kita masalah. Sebelumnya kita harus kita membuat input terlebih dahulu. Misalkan x sama dengan input ini masukkan pendapatan orang tua. Ini. Nah, kita kan nanti termasuk golongan apa? Nah, kita masukkan if x ya, karena kan pendapatan orang tua ini kita misalkan jadi x, misalkan x lebih dari 15 juta. 23. Nah, misalkan x, karena kan di sini kita disebutkan jika pendapatan orang tua lebih dari 15 juta, maka masuk kamar A, golongan A di lantai 5. Nah, ini kita masukkan jika if x lebih dari 15 juta, maka kita displaykan kamar A, golongan A, lantai 5. Nah, di sini kan ada lagi. Nah, kita buatkan else if. Buat apa sih kita harus menggunakan else if? Kita mengulang kejadian yang kita sebutkan di baris ke-7 ini, if x sama dengan ini. Jadi kan ini pendapatan, kita ulang lagi kan, jika pendapatan orang tua sekitar ini masuk ini. Nah, jadi kita ulang kejadian menggunakan else if. Nah, jadi else if x
Ini pendapatan orang tua lebih dari X lebih dari sama dengan 12 juta sampai ini. Kenapa harus ada dan dua? Atau misalnya kita pakai atau gitu. Jadi kita pakai dan aja di sini. X kurang dari sama dengan 14.999.000. Nah, ini setelah itu kita coba jangan run dulu. Oke, benar. Oke, ini sepertinya ada salah. Ini sebenarnya ada ininya titik duanya supaya tidak tercampur yang di bawah. Lupa. Nah, ini terus kita display lagi. Itu kalau 12 juta sampai ini masuknya di kamar A golongan B lantai berapa ya? Lantai 4. Lantai 4. Nah, kamar A golongan B ini 12 juta sampai 14 juta 999.000. Nah, kita ulang lagi kejadian yang sama seperti ini sampai di pendapatan orang tua selain yang disebutkan. Jadi kita pakai else if lagi karena kita mengulang kejadian di baris ke-9. X lebih besar sama dengan 8 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan X kurang dari sama dengan 11.999.000. Dari 8 juta sampai 11.999.000 itu masuk di golongan kamar B. Pakai lantai 4 aja. Salah lagu Allah. Nah, 3 juta sampai 7 juta. X 6 juta, 1, 2, 3, 4, 5. X kurang dari sama dengan 7.999.000. Oke. Nah, di display typo display dia masuk di golongan kamar. Itu kenapa kita mengulang kejadian tersebut? Karena emang kita mengelompokkan menempatkan anak di suatu kamar sesuai dengan pendapatan orang tuanya. Jadi kita membuat codingan pendapatannya terlebih dahulu. Pendapatan orang tuanya itu berapa? Nah, kita tinggal melihat dia masuk di kamar apa, golongan apa, dan lantai berapa. Ini di kamar B, golongan B, lantai. Salah. Ini masih golongan A tapi tidak. Nah, terus kita masih mengulang lagi kejadian yang sama untuk pendapatan 3 juta sampai 5.599.000. Jadi else if X lebih dari sama dengan 3 juta. Nah, di mana itu kita melihat peristiwa yang di sini 3 juta sampai pendapatan X kurang dari sama dengan 5.999.000. Kurang ya? Salah. Nah, benar. Ini karena kita harus mengelompokkan ini kita harus sampai jika pendapatan orang tua selain di atas. Nanti akan muncul berapa misalnya kita pendapatan orang tua kita itu berapa. Nah, kita bisa langsung dikelompokkan di kamar A atau kamar B, terus golongan apa, sama di lantai berapa. Terus kita display aja. Ini di kamar. Oke, ini kayaknya ada salah deh. Ini nggak usah diginiin. Ini ada spasi, maaf. Ini nggak ada spasinya, karena emang sebenarnya itu tidak ada spasi. Nah, kamar ini ada typo juga. Kamar ini 3 juta sampai 5.500.000 itu kamar B. Itu banyak spasi B, golongan B di lantai 3. Oke, benar. Lantai 3. Oke.
Nah, setelah itu kita nih masuk di pendapatan orang tua 500.000 sampai 2.999 if karena kita mengulang kejadian sama, kita menggunakan X lebih dari sama dengan 500.000 karena kita mau membuat perumpamaan jika ada yang pendapatannya sampai di situ, dan X ini sama dengan 2.999.000. Itu kita display atau kita namakan untuk pendapatan ini di kamar B golongan dan lantai 2. Kita jangan lupa, ini salah bukan ya, kenapa tidak nggak pakai titik 2, kita pakai titik 1, kita petik 1 aja udah memunculkan kata-kata yang ada di dalam kurung ini. Jangan lupa titik koma, ini juga saya lupa harus mencantumkan titik koma. Nah, setelah itu kita else, karena else di sini itu else other, gitu else other. Lainnya gitu loh, lainnya yang disebutkan di sini itu masuk apa? Kita pakai display lagi, display karena else di sini tuh bermakna untuk lainnya gitu loh, yang selain itu. Nah, terus habis itu ini kita displaykan nama kamar dan 1. Nah, kalau else ini dimasukkan untuk yang selain yang kita sebutkan di atas, misalnya di bawah 500.000 ke bawah itu kita masuk di kamar C lantai 2 dan 1. Nah, kan lebih dahulu, saya itu N. Penyebaran. Kita lihat. Oh, saya syntax error. Di mana? Oh, ini. Sini sebenarnya nggak usah pakai ini. Coba kalau tidak pakai ini gimana? Ini. Tidak saya pakai titik 2. Selesai. Salah kan? Masih syntax error. Salah. Ini N. Oh, ini nggak usah pakai N. Nah, sampai N if aja udah cukup, dan ini harus kita versi ini supaya nanti tidak error lagi. Saya lupa karena baru saya hapus lagi. Sorry. Ini tuh biar tidak tercampur sama yang di bawah-bawahnya. Udah. Coba. Nah, kan ini tadi yang masuk di sini. Nah, tuh. Sekarang kita masuk ke X ini. Input masukkan pendapatan orang tua. Kita coba, kita masukkan ke 14 juta. 1, 2, 3 juta tuh berada di ini, X sama kurang dari sama dengan 12 juta sampai X lebih dari sama dengan A atau X juta 900, angka 14 juta, dan di sini termasuk kamar A golongan B di lantai 4. Di sini kamar A golongan B dari lantai 4. Nah, kita coba lagi. Nah, ini itu kita coba untuk juta 500.000. Nah, kan 17 juta ini kan lebih dari 15 juta kan otomatis masuk di kamar A, golongan A, dan lantai 5. Ini sudah benar, kamar A, golongan A, dan lantai 5. Kita masuk ke soal nomor 2. Kita buka editor baru. Kita klik TLC dulu. Display buat pembatas. Nah, ini ada persamaan ini. Nah, ini sama dengan MX min program di bawah ini. Nah,
Jadi seperti ini, ini tuh programnya kita dikasih tahu seperti itu. Jadi aku buat program. Kita langsung saja menanam sama dengan 6. Terus itu sama dengan berapa ya? 15. Nah, terus NN di sini kita sama dengan NN kita sama dengan kan 15. Oh, pokoknya 15. Terus aja. Terus di situ ada kita masukkan X. Ini kok N ya? Oh, salah. Nah gini. Maaf. X1 ini sampai di X-1 ini karena kita harus mencari program lagi ini persamaan gradien ini di sini. Nah, kita cari X yang ketika X itu berfungsi sama dengan 1. Jadi pada fungsi yang ke-1, nah sama dengan 1. Kita titik duakan supaya tidak campur. Terus kita masukkan for i sama dengan 2 sampai NN. Jadi kan NN nya 10. Nah, 2 sampai 10. Jadi kita buat pada i sama dengan 2 sampai 10. Terus kita masukkan X. Bawahnya kita XI maksudnya. Sama dengan Oke. Ini 1. Nah, di sini tuh X1 tuh X-nya kita sama dengan kan kita masukkan X sama dengan ini. X-1 ditambah 1. Kan sama dengan X. Nah, sama dengan kan kalau ini dicor-coran kan sama dengan X. Kita buat permisalan seperti ini aja karena X1 ini dapat 2 seperti ini. Nah, itu kita N. Terus kita buat dua lagi. Yang pertama ya kita buat looping lagi yang kedua. Nah, jika ini i sama dengan 2 sampai NN. Nah, jika kita buat lagi itu i sama dengan NN. Nah, gimana nanti hasilnya? Kita akan coba lihat di sini. Ini X. Kita samakan. Nah, kita coba ini kan B. Ini sama dengan terus BI ini di sini karena kan B ini itu faktor sing termasuk ikut di variabel X. Jadi kan itu B di sini nanti akan kita operasikan atau kita gabungkan sama X. Terus ini kita tulis persamaannya J sama dengan M dikali ini kan M-nya kita udah tahu kan tadi M-nya 5, M dikali kan ini gede XI, terus tambahkan BI,
kita kurangi sama nilai C. Enter buat mengakhiri program for yang kita buat. Terus kita tuliskan Y karena kita mencari nilai. Ya, belum. Coba untuk menjalankan looping ini. Saya terlebih dahulu save. Ya, di sini aja gak apa-apa. Makanan UTS nomor 2. Nah, coba lihat. Nah, kan tadi itu kan nilai apa? YI kan. YI-nya berapa sampai 2 sampai NN. Nah, N itu kita lihat di sini tuh ada banyak banget. Ini kayak piramida kan. N-nya tuh berapa? N-nya sebenarnya ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini X sama dengan itu. Karena X. Nah, kan X sama dengan 1. NN-nya sama dengan 10. Ini kan kita tulis NN sama dengan 10. Jadi kita X-nya itu 1, 2, 3, sampai 10. Nah, B, kita cari B sama dengan random I 6. Y-nya sama dengan 27. Jika itu kita masukkan ini-nya kita masukkan berapanya. Nah, 6 sampai 9 ini kita 6, 9 itu buat N sama dengan 2. Ini 3, ini 4, ini 5. Salah. Ini tuh yang NN-nya sama dengan 2 gitu kan. Terus ini sama dengan seterusnya sampai NN-nya 10 kan. I sama dengan for I sama dengan 2 sampai NN, dan di bawahnya kita buat lagi for I sama dengan 1 sampai NN. Jadi hasilnya begini. Nah, untuk hasil yang artinya kita bisa lihat tadi di mana? Nah, B sama dengan 6 dan Y sama dengan 27. Oke. Ini soal UTS nomor 2. Nah, itu akan membahas mengenai sebentar. Oke. Standarisasi sistem keamanan data. Nah, aku mengambil tema ini karena apa? Karena kita pada era ini tuh sering banget kan data-data kita simpan secara elektronik, apa ya namanya? Kayak kita simpan di flash disk, di apa? Supaya kan atau di biasanya kita menyimpan data kita kayak di akun email ataupun akun Google kalian seperti itu. Nah, dan itu pada pokoknya di sini saya akan membahas tentang mempelajari bagaimana pentingnya keamanan data di sehari-hari. Nah, pertama kita akan mengenal apa sih itu keamanan data. Di sini keamanan data itu sangat penting teman-teman, karena keamanan data itu salah satu hal wajib yang harus kita ketahui, karena pada era globalisasi ini banyak sekali data-data kita yang kita simpan di media sosial atau di chips atau sebagainya. Nah, karena keamanan data ini tuh termasuk hal yang penting lah bagi kita. Misalkan ada akun perangkat, ini ada typo ya, akun perangkat dan sebagainya. Misal kalau kita mengunggah sesuatu, kita mengupload sesuatu, itu kita mempunyai data sendiri. Nah, jika kita tidak mempunyai data tersebut, nah kita akan keamanan data kita tuh perlu dipertanyakan seperti itu. Terus untuk keamanan data itu berbagai cara atau berbagai jenis tentang keamanan data ini. Yang penting yang sering kita gunakan itu sisi penyandian atau kata sandi, password dan sebagainya. Itu salah satu kita mengamankan data dari orang-orang lain. Nah, selain itu kan kita tahu sendiri karena emang jika di coding ataupun kita diprogram lagi, nah walaupun sesulit apapun tadi kita, itu akan dapat memudahkan orang lain untuk mengambil data kita. Nah, maka dari itu kita akan mengenal mengenai keamanan data. Maka kita ketahui resiko ketika kita melakukan penyimpanan data atau penguploadan data atau pengunggahan suatu media. Nah, maka kita sadar sih ketika kita menyimpan suatu data di media sosial ataupun yang lainnya, kita terjamin keamanannya ataupun apakah tidak ada ancaman dari luar yang mengintai kita. Nah, keamanan data yang kita simpan sepenuhnya kita aman dapat dibobol melalui dengan codingan atau programmer yang handal dapat mengambil data kita setelah kita menyimpan di suatu akun ataupun media. Nah, maka dari itu kita harus pandai-pandailah melakukan data. Nah, ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari keamanan data. Yang pertama ada enkripsi, kayak
lebih seperti penyamaran kode. Misalnya kita menggunakan kode yang biasanya tersebut menjadi yang sulit untuk ditebak ataupun sulit untuk dibobol orang lain. Nah, enkripsi ini biasanya dapat diartikan sebagai kode atau chipper. Kode atau chip, misalnya kita bisa mengamankan, mungkin bisa meminimalisir untuk tindak kejahatan yang akan terjadi pada kita. Karena kita mengubah kode yang semulanya itu bisa ditebak sama orang, kita ubah dan itu apa ya, dapat sedikit menyeleweng dari kode awal gitu. Agak akses dari luar, misalnya kayak apa ya, kalau kita punya HP kan ada seperti ini nih, sidik jari seperti ini. Nah, yang punya sidik jari seperti ini itu kan berarti pemilik HP-nya aja. Jadi nggak semua orang itu bisa menggunakan sidik jari di HP orang lain. Nah, untuk filter penjaga akses dari luar ini itu juga belum sepenuhnya aman, belum juga bisa dikatakan sedikit lah, bukan sedikit, dapat meminimalisir untuk tetap mengeblok. Nah, jadi itu orang lain itu tidak dapat mengakses data kita. Firewall ini keamanannya bisa berupa filter. Nah, yang kedua, source layer. Nah, di mana secure source layer ini merupakan penyajian data agar kartu debit atau kartu kredit kontrol atau autentifikasi tidak dapat dibaca orang lain. Nah, selain itu kayak penyajian kartu kredit dibaca sama orang lain atau pihak lain itu tidak dapat membaca kriptografi ini hampir sama dengan secure source layer, karena itu juga seni penyajian gitu loh, seni menjadikan data. Nah, penyajian ini tidak berarti menyembunyikan meskipun kebanyakan algoritmanya dikembangkan di dunia kriptografi yang berhubungan dengan penyembuhan data. Nah, itu kayak ya semacam penyajian, tapi algoritmanya yang dikembangkan itu berupa kriptografi gitu. Beda dengan secure source layer seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pretty good privacy. Nah, ini salah satu algoritma keamanan komunikasi data melalui internet untuk komunikasi harian semacam electronic mail. Ini kurang tahu. Nah, ini tuh biasanya hampir sama, tapi kita menggunakan algoritma untuk menjaga keamanan data kita. Nah, algoritma ini yang digunakan itu biasa PGP salah. Algoritma ini itu biasanya dari kita buatnya itu dengan akses internet. Nah, akses internet aja yang biasa kita gunakan setiap hari itu masih belum dinyatakan aman. Nah, PGP ini merupakan gabungan pembuatan digit enkripsi simetris. Enkripsi itu ada dua, teman-teman, simetris sama asimetris. Jadi, penggabungan dari simetris sama asimetris itu disebut praktikal untuk menaruh privasi di dunia maya yang satu lagi. Nah, ini tuh kayak kenapa sih kita harus memikirkan kembali data-data yang kita simpan di dunia maya itu seharusnya kita simpan ataupun kita tidak simpan. Nah, urgensinya kita lihat dulu untuk menyimpan itu, kita lihat urgensi kenapa kita harus menyimpan data tersebut, kita harus menyimpannya bagaimana, kenapa kita harus simpan di situ, kenapa kita tidak bisa mendengar. Nah, dengan melihat urgensi tersebut, kita akan tahu data yang kita simpan di dunia maya atau sebagainya, atau di HP ataupun akun-akun lainnya, nah itu sebaiknya tidak terlalu privasi banget gitu, tidak terlalu menuju ke arah kita dan tidak dapat membahayakan kejahatan yang nantinya bisa terjadi pada kita semua. Nah, dan setelah itu kita juga harus menggunakan salah satu dari keamanan data ini. Entah kita pakai itu sebaiknya ataupun kita itu lebih lebih sedikit meminimalisir ataupun kita lebih jadi supaya kita tidak data yang saya masuk ke standar keamanan data itu lagi. Soal apa sih standar keamanan data atau DSS? Pengaturan yang dibuat oleh 5 merek kartu pembayaran. Nah, kan keamanan data itu berbeda-beda. Untuk kartu kredit itu gimana, untuk aktu gimana. Kita tuh pasti data kartu pembayaran atau kartu kredit itu biasanya kita dapat menggunakan PCI DSS yang DSS ini mampu menjaga atau menjaga keamanan data kita. Selain itu juga berbagai merek kartu pembayaran yang terkenal. Nah, untuk ini untuk tabel ini saya dapat di sistem elektronik. Nah, elektronik yang pertama ada strategis. Untuk standar manajemen pengamanan informasinya menggunakan SNI ISO 27001 dan ketentuan pengamanan dari instansi pengawas dan pengatur sektor.
ini strategis kayak misalnya itu menggunakan standar manajemen pengamanan berupa ini SNI. Nah, biasanya ini yang sangat beberapa orang sistem elektronik itu digunakan setiap hari atau biasanya itu lebih sering digunakan itu hanya menggunakan SNI ISO atau EIC 27001. Nah, untuk sistem elektronik yang pasti, kenapa kita harus menggunakan standar keamanan data? Karena kita tahu, karena web misalnya kita buka Google atau bukan yang lainnya, kita kan menggunakan web ataupun yang lainnya, kita punya akun-akun sebagainya, itu ada web-webnya. Nah, web itu kan ada beberapa jenis kan, ada yang dark web, deep web, dan sebagainya itu. Nah, kita tahu dark web yang dikenal banyak orang itu berbahaya. Sebenarnya dark web itu hampir sama deep web. Namun, kebanyakan dark web itu kita salah gunakan. Jadi, dark web itu hampir kayak menjadi tercemar, bukan sebenarnya, dan tercemar karena kan kebanyakan orang-orang melakukan kejahatan itu melalui dark web. Namun, dark web ini sebenarnya juga digunakan oleh perusahaan besar untuk keamanan data mereka, ataupun mereka tuh sistem pemasaran dan sebagainya itu bisa menggunakan dark web, karena perusahaan besar seperti Google ataupun Microsoft itu kadang-kadang menggunakan dark web, karena itu dark web itu kan lebih lakukannya juga lebih dalam lagi. Nah, jadi itu lebih perusahaan besar tuh lebih bukan percaya sih, kayak menggunakan itu untuk keamanan data, dan bukan keamanan data, untuk menyimpan data juga. Namun di dark web itu keamanan data itu bisa dipertanyakan karena banyak orang yang menyalahgunakan dark web tersebut. Oke, tetaplah berhati-hati dalam menyimpan suatu data, dan tetaplah hati menggunakan IT. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.